Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmawati Tahia dengan NIM 13142303. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang tugas 1 psikologi, manajemen, hakikat, konsep, ahli, pakar. Latar belakang, psikologi manajemen sebagai disiplin ilmu memfokuskan pada penerapan prinsip-prinsip psikologi dalam konteks manajerial untuk meningkatkan efektivitas organisasi serta kesejahteraan karyawan. Definisi psikologi manajemen. Psikologi manajemen merupakan disiplin ilmu yang fokus pada penerapan prinsip-prinsip psikologi untuk memahami dan mengatasi berbagai tantangan yang berkaitan dengan manajemen dan organisasi. Hal ini mencakup organisasi, perilaku individu dan kelompok dalam konteks kerja, serta bagaimana faktor psikologis memengaruhi aspek-aspek penting seperti kinerja, kepuasan kerja, dan produktivitas. Teori-teori utama dalam psikologi. Teori motivasi A. Hierarki kebutuhan Maslow. Abraham Maslow mengembangkan teori hierarki kebutuhan yang menguraikan 5 tingkat kebutuhan manusia yang harus dipenuhi secara berurutan. Kebutuhan ini adalah kebutuhan fisiologis, keamanan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. B. Teori 2 faktor. Frederick Hertzberg melalui teori 2 faktor yang faktornya membedakan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, faktor motivasi, dan faktor-faktor yang mencegah ketidakpuasan, faktor higiene. C. Teori kebutuhan McClelland. David McClelland mengemukakan bahwa motivasi individu dipengaruhi oleh 3 kebutuhan utama: kebutuhan akan pencapaian, kekuasaan, dan afiliasi. A. Teori kepemimpinan. Teori gaya kepemimpinan Lewin. Kurs Lewin mengidentifikasi 3 gaya kepemimpinan utama: otoriter, demokratif, dan laissez-faire. Gaya otoriter ditandai dengan kontrol ketat dari pemimpin. Gaya demokratif melibatkan partisipasi anggota tim dalam pengambilan keputusan, dan gaya laissez-faire memberikan kebebasan penuh kepada tim untuk membuat keputusan. B. Teori kepemimpinan transformasional. James mengembangkan teori kepemimpinan transformasional yang berfokus pada kemampuan pemimpin untuk menginspirasi dan memotivasi pengikut mereka dengan cara yang mengubah dan meningkatkan kinerja serta kepuasan kerja. C. Teori kepemimpinan situasional. Paul Hersey mengembangkan teori kepemimpinan situasional yang menyatakan bahwa efektivitas kepemimpinan tergantung pada kemampuan pemimpin untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka dengan tingkat kesiapan dan kompetensi pengikut mereka. Teori perilaku. 1. Perilaku organisasi. Teori perilaku organisasi memfokuskan pada bagaimana perilaku individu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan kinerja. 2. Teori keadilan organisasi. Teori keadilan organisasi yang dikembangkan oleh Gerald Greenberg mengemukakan bahwa persepsi keadilan dalam proses manajerial seperti distribusi, penghargaan, dan perlakuan memengaruhi kepuasan dan motivasi karyawan. 3.
Konsep kunci dalam psikologi manajemen. Kepemimpinan dan pengaruhnya kepemimpinan adalah elemen sentral dalam psikologi manajemen yang mempengaruhi bagaimana karyawan berperilaku dan berkinerja dalam organisasi. B. Motivasi dan kinerja. Motivasi merupakan pendorong utama yang memengaruhi kinerja karyawan dalam sebuah organisasi. Berbagai teori motivasi menawarkan pendekatan berbeda untuk memahami dan meningkatkan motivasi di tempat kerja. C. Komunikasi dan konflik. Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk mengelola konflik dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Komunikasi yang jelas dan terbuka memungkinkan karyawan untuk menyampaikan ide, masalah, dan umpan balik dengan lebih efektif yang dapat mencegah terjadinya misinterpretasi dan konflik. Oke, kesimpulannya, psikologi manajemen adalah disiplin yang penting dalam memahami dan meningkatkan dinamika di tempat kerja melalui penerapan prinsip-prinsip psikologis. Teori-teori utama seperti hierarki kebutuhan Maslow, teori 2 faktor Hertzberg, dan teori kepemimpinan transformasional memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana motivasi, kepemimpinan, dan perilaku memengaruhi kinerja dan kepuasan kerja. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.